Lokomotif mistis, punya kisah misterius. Pasti kebanyakan dari kalian sudah sering mendengar tentang kisah lokomotif CC20145 yang sudah sangat terkenal. Lokomotif ini memang memiliki banyak cerita dengan hal-hal mistis dan misterius. Tapi sekarang kita akan melihat cerita lokomotif lain yang juga memiliki cerita yang sama misteriusnya dengan lokomotif CC20145. Lokomotif BB30127. Sejak awal, lokomotif ini sama saja dengan lokomotif lainnya, tidak ada yang istimewa dari lokomotif ini. Lokomotif BB30127 memulai berdinas sejak tanggal 3 Maret tahun 1964 dengan rumah di Depo Lokomotif Bandung. Sejak mulai berdinas, BB30127 sering menarik kereta-kereta ekspres seperti Bima, Mutiara, hingga Parahyangan. Salah satu keunikan pada lokomotif BB30127 ini terjadi pada tahun 70-an, ketika lokomotif ini selesai menjalani perawatan di Balai Yasa Yogyakarta. Lokomotif ini tidak dicat dengan warna krem hijau layaknya lokomotif lainnya pada saat itu, melainkan dicat dengan warna yang sama seperti warna pada rangkaian kereta Parahyangan saat itu yang berwarna krem oranye kemerahan. Karena warnanya, lokomotif ini akhirnya menjadi lokomotif langganan untuk kereta Parahyangan saat itu. Tidak ada keanehan apapun sejak awal lokomotif ini beroperasi. Namun pada pertengahan tahun 70-an terjadi sebuah peristiwa yang cukup tragis, yaitu pembunuhan seorang asisten masinis di dalam kabin BB30127. Peristiwa tersebut diawali oleh perselisihan antara masinis dan asistennya karena adanya masalah pribadi. Perselisihan itu akhirnya berujung tragis. Sang asisten masinis terbunuh setelah konon kepalanya dimasukkan ke bagian mesin hingga terputus. Sang pembunuh yang tidak lain adalah rekannya, yaitu seorang masinis, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di dalam ruang mesin lokomotif BB30127 tersebut tidak lama setelah perselisihan itu terjadi. Setelah kejadian tersebut, hal-hal mistis mulai menimpa BB30127, mulai dari sosok wanita yang kadang nampak duduk di ruang mesin, sampai hawa kehadiran masinis tambahan yang kadang terasa di kabin oleh para masinis yang berdinas. Tak hanya masinis, kadang teknisi yang sedang memeriksa lok pun dikejutkan dengan pintu ruang mesin yang tiba-tiba menutup sendiri. Kejadian yang lebih aneh dan cukup tak masuk akal mulai tampak ketika lokomotif ini dipindahkan dari Dipo Bandung menuju ke Dipo Induk Sidotopo pada tahun 1985. Di Sidotopo, tak jarang lokomotif ini berjalan sendiri tanpa kru kabin seperti yang terjadi pada tahun 1983, ketika lokomotif ini sedang berdinas langsiran di area pabrik semen Gresik. Tiba-tiba saja rem terlepas padahal kondisi kabin masinis saat itu sedang kosong, tak ada satupun kru kereta yang berada di dalam kabin masinis dan meluncur tanpa kru hingga stasiun Indro, Gresik, Jawa Timur. Beruntung di stasiun Indro ada seorang masinis yang berhasil melompat naik ke dalam kabin lokomotif ini dan berhasil menarik tuas rem hingga akhirnya lokomotif ini bisa dihentikan. Tak hanya itu, beberapa kali lokomotif ini sering ditemukan berjalan sendiri tanpa kru kabin seperti pada tahun 1980. Lokomotif ini sedang diparkir di Dipo Induk Sidotopo, tiba-tiba remnya blong dan berjalan sendiri hingga akhirnya berhenti setelah menabrak rumah warga di sisi rel. Pada tahun 1990-an, lokomotif ini juga sempat menggemparkan pegawai Dipo Lokomotif Sidotopo. Lokomotif ini pada awalnya diketahui sedang diparkir di Dipo Sidotopo, namun tiba-tiba saja lokomotif ini menghilang tanpa ada satu pegawai pun yang mengetahuinya. Pencarian dilakukan mulai dari Malang, Blitar, Madiun hingga ke Jember, namun lokomotif ini tidak kunjung ditemukan. Kejadian ini membuat bingung para pegawai di sana. Akhirnya lokomotif ini ditemukan di Stasiun Benteng, Surabaya yang terletak satu petak pas setelah Stasiun Sidotopo ke arah utara. Awalnya para pegawai di Stasiun Benteng mengira lokomotif ini disiapkan di sana sebagai lokomotif dinas langsir, namun setelah mendengar dari cerita warga sekitar yang mengetahui bahwa lokomotif ini berjalan tanpa kru kabin, akhirnya pihak Stasiun Benteng pun melaporkan hal tersebut ke Dipo Sidotopo. Akhirnya lokomotif ini dijemput pulang ke Dipo dan dinasan lokomotif langsir digantikan oleh lokomotif lain. Lokomotif ini juga pernah berjalan tanpa masinis dari Stasiun Solo Jebres dan berhenti setelah menghajar badut di Stasiun Palur. Para pegawai Dipo Lokomotif Sidotopo banyak yang percaya bahwa ada kekuatan supranatural pada lokomotif ini dan sering mengadakan ruatan atau ritual untuk membuang sial pada lokomotif ini.
Sedangkan bagi para pegawai yang tidak percaya akan hal-hal supranatural tersebut tetap berpikiran bahwa kejadian-kejadian yang menimpa lokomotif ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan teknis belaka. 10 tahun menghuni Dipo Sidotopo dengan segala kisah mistisnya, akhirnya lokomotif ini dipindahkan menuju Dipo Lokomotif Madiun, tepatnya pada tahun 1995. Para pegawai Dipo Madiun tak ada satupun yang percaya dengan kisah-kisah mistis yang melekat pada lokomotif ini sehingga mereka tak pernah sekalipun mengadakan ruatan selama lokomotif ini berada di bawah naungan Dipo Lokomotif Madiun. Anehnya meskipun tak pernah mengadakan ruatan di sana, selama berdinas di Dipo Lokomotif Madiun segala hal-hal aneh yang sering muncul di Dipo Sidotopo pun tak muncul kembali di rumah barunya. BB30127 akhirnya terbebas dari kutukannya, dan berdinas dengan tenang di melayani KA di sekitar Madiun. BB30127 terakhir berdinas pada tahun 2005, saat itu kondisinya sedang tidak siap operasi TSO, dan akhirnya lokomotif ini harus pensiun pada tahun 2006 setelah 42 tahun mengabdi di jagat perkereta.